Siang hari, Ezra kembali ke villa setelah pekerjaannya selesai. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Kina menyapanya dan berkata dengan suara lembut, "Ezra." "Urn, aku sudah pulang." Menghadapi istrinya, dia tanpa sadar melembutkan nada suaranya, yang benar-benar berbeda dari reaksi di depan orang luar. Dia ingin mengatakan sesuatu, melihat makanan yang sangat sederhana tapi beraroma di atas meja. Wajahnya yang dingin tiba-tiba menjadi lembut, arus hangat mengalir melalui hatinya. Tetapi detik berikutnya, dia segera menekan lekukan bibirnya yang sedikit terangkat. "Bukankah suruh kamu istirahat di rumah saja? Kenapa masuk ke dapur? Apakah tubuhmu merasa sakit?" Lengannya yang kuat langsung melingkari pinggangnya, mendekatkan tubuh satu sama lain, mencubit dagunya untuk menghadap dirinya sendiri, dan bertanya dengan nada serius. Setelah bertanya, dia tidak menunggu Kina berbicara. Dia melepaskannya, kemudian memeriksa seluruh tubuhnya dengan sedikit cemas, terutama kedua tangan dan 10 jarinya. Melihat semuanya baik-baik saja, Ezra baru merasa lega, tapi dia masih menunjukkan ekspresi dingin. Ketidaktaatan Kina memberinya dorongan ingin menekan dia di kakinya dan memukul pantatnya beberapa kali. Tetapi itu hanya berpikir, bagaimana dia bisa tega. "Aku baik-baik saja, kamu sibuk sepanjang pagi, cepat makan." Kina dengan paksa mengabaikan aura pencegahan yang kuat dari seluruh tubuhnya, memeluk lengannya dengan kedua tangan, membuat senyum manis dengan makna menyanjung, menariknya ke arah meja makan. Dia hanya membuat makanan. Reaksi Ezra begitu besar. Kina semakin tidak berani memberitahu Ezra bahwa makanan ini dibuat oleh dia dengan menahan ketidaknyamanan kehamilan. Kemunculan Evelyn, serta kata-kata dan perbuatannya, berdampak besar terhadap Kina. Terpikir Evelyn bekerja di sisi Ezra, Kina tanpa sadar ingin melakukan sesuatu untuknya untuk membuktikan bahwa dia juga dapat membantunya. "Tidak boleh masuk dapur lagi, ingat," Ezra memerintahkan dengan serius. Reaksi kehamilan setelah dia mengandung bayi sudah cukup menyiksanya. Ezra tidak ingin dia capek lagi. "Oh," tubuh Kina sedikit menegang, perlahan-lahan menurunkan mata dan menjawab dengan pelan. Karena kata-katanya, suasana hatinya tiba-tiba menjadi sedih, dia jadi mulai sembarangan berpikir. Ezra tampaknya sangat marah, tidak menyukai apa yang dia lakukan untuknya, kah? Dia mengira Ezra akan menyukainya. Bagaimanapun, dulu dia kadang-kadang membuat sup untuknya. Reaksinya sangat senang dan menyukainya. Ezra tidak pernah pandai berkata-kata, apalagi bukan orang yang pandai mengekspresikan pemikirannya. Tapi saat ini, dia jelas sama dengan jelas merasa suasana hati Kina tidak benar. Mungkin karena kata-katanya, dia menghela napas, dan perlahan-lahan berkata, "Kina, aku tidak ingin kamu terlalu capek. Kamu adalah istriku, pasangan hidupku. Sebenarnya tidak perlu melakukan terlalu banyak untukku. Kamu hanya bertanggung jawab untuk terus mencintaiku. Ingat." Kina tenggelam dalam suasana hatinya. Mendengar apa yang Ezra katakan, dia terkejut sejenak. Setelah bereaksi terhadap apa yang Ezra katakan, pipinya memerah dan mengangguk. Melihat wajahnya memerah, mata Ezra memancarkan jejak kejahatan, hatinya tiba-tiba ingin menggodanya. Sudah dengar dengan jelas, tatapannya panas, tapi nadanya sangat tenang. Hanya bertanggung jawab untuk mencintainya. Memikirkan pria pendiam ini tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti merayu, Kina merasakan seluruh pipinya terbakar, sedikit bingung dan mengangguk dengan terburu-buru. Sudah jelas. Jadi, apa jawabanmu?" Dia bertanya lagi, menyembunyikan senyumnya. Istrinya tampaknya lebih menarik daripada yang dia kira. Kina mengira dia tidak mendengar dengan jelas karena suaranya terlalu kecil, jadi dia sedikit meninggikan suaranya dan mengulanginya. "Sudah jelas. Aku tahu kamu sudah dengar dengan jelas. Aku tanya apakah kamu mau?" Ezra awalnya ingin menggodanya, tetapi melihat matanya yang jernih, polos, bingung, dan menunggu jawabannya dengan semangat, suara Ezra menjadi berhenti. Kata-kata yang ingin dia ucapkan tiba-tiba tidak bisa keluar. Merasa telinganya sedikit panas,
ada perasaan aneh di dadanya. Kina menunggu lama dan tidak mendapatkan kalimat selanjutnya. Dia bertanya, "Mau apa?" Ezra mengerutkan bibirnya dan mengepalkan tangannya. Hatinya sangat berusaha keras tetapi tidak bisa mengucapkan sisa kata-kata yang tak terucapkan. Benar, Tuan Ezra, yang telah hidup selama bertahun-tahun dan tidak pernah tahu apa itu malu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan malu dalam hidupnya. Namun, dia sendiri bahkan tidak tahu suasana hati aneh dan asing ini disebut malu. Tapi rasa malu Tuan Ezra dapat dikatakan berbeda dengan orang lain. Merasa suasananya sedikit aneh, Kina mengira Ezra tiba-tiba tidak ingin berbicara, jadi dia tidak ingin memaksanya. Mata rusa itu melihat sekeliling. Pada detik berikutnya, seperti menemukan dunia baru, dia terkejut dan berkata dengan tersenyum, Ezra, telingamu sedikit merah." Dia berbicara sambil mengangkat tangannya, mencubit telinganya yang merah dengan pelan. Terasa panas dan lembut, dia melanjutkan, "Ketika masih kecil, aku dengar ibuku bilang, ketika telinga seseorang merah dan panas, tandanya ada yang memikirkanmu." Seperti rahasia diketahui olehnya, telinga Ezra menjadi semakin merah dan panas, dan ada kecenderungan menyebar keluar. Makanannya sudah dingin. Ezra menarik tangannya dan mengganti topik pembicaraan. Setelah diingatkan olehnya, Kina segera sadar kembali dan duduk di depan kursi makan. Setelah makan selang, Ezra menemani Kina ke taman belakang untuk jalan santai, kemudian mengantarnya kembali ke kamar untuk tidur siang. Ezra, di dalam ruangan, Kina menarik tangan Ezra yang hendak pergi. "Kenapa?" Dia berbalik dan melihat ekspresinya. Kina menundukkan kepalanya sehingga orang tidak dapat melihat suasana hatinya. Dia mengencangkan tangannya yang menarik tangan Ezra, menggigit bibirnya dan berkata dengan suara kecil, "Aku. Bisakah kamu tunggu aku tidur baru pergi kerja? Aku masih tidak terbiasa di sini." Memikirkan adegan Evelyn membantunya saat dia bekerja, hatinya menjadi sangat sakit, tidak ingin dia pergi begitu cepat, dapat tinggal sedetik pun jadi. Ezra menyipitkan matanya, tidak bisa menebak perilakunya hari ini. Setelah membuang pertanyaannya, dia hendak menjawab iya. Kina tiba-tiba melepaskan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya bercanda tadi, waktu kerja kamu hampir tiba, cepat pergi kerja." Dia tidak boleh manja, tidak boleh mempengaruhi pekerjaannya karena perasaan pribadi. Setelah selesai berbicara, dia melingkarkan tangannya di lehernya, dan Ezra juga membungkuk, sehingga dia bisa mencium pipinya. Setelah cium, Kina hendak menjauh, tapi Ezra menggendongnya dan berjalan menuju tempat tidur dengan anggun. Tiba-tiba digendong, Kina terkejut sejenak, dia masih pikir masalah Evelyn pada beberapa detik yang lalu. Tapi pada saat ini dia jadi lupa karena terkejut, beberapa pemikiran memalukan bahkan muncul di benaknya. Tiba-tiba digendong, Kina terkejut sejenak, dia masih pikir masalah Evelyn pada beberapa detik yang lalu. Tapi pada saat ini dia jadi lupa karena terkejut, beberapa pemikiran memalukan bahkan muncul di benaknya. Tunggu sebentar. Kina tidak berani menatapnya ketika diletakkan di tempat tidur, dan tidak tahu di mana matanya harus letak. Ini tidak bagus. Oh, kenapa? Sekarang selang hari. Ezra tertegun sejenak, langsung mengerti arti kata-katanya. Ada kilau di kedalaman matanya yang gelap, sudut bibirnya perlahan-lahan membentuk lengkungan yang tak terlihat. "Kenapa tidak? Kurasa cukup bagus." Dia berdiri di samping tempat tidur, berkata dengan datar, mengangkat tangan kanannya dengan tenang untuk menarik dasinya dengan jari-jarinya yang ramping, gerakannya perlahan dan anggun. Kina melihat gerakannya tanpa berkedip, diam-diam menelan ludah, menggenggam tepi selimut dengan kedua tangan. Ezra, tidak bagus berhubungan di siang Oh ya, waktu kerja kamu sepertinya hampir tiba. Kamu akan terlambat jika tidak pergi." Wajahnya memerah dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata. Berhubungan di siang hari, hanya satu kata, ditambah dengan reaksi malu dan gugupnya, membuat hati Ezra gatal dan ingin mencintainya baik-baik. "Pekerjaan tidak sepenting kamu,
Setelah selesai berbicara dengan suara lembut, Ezra meletakkan dasi dan jaketnya di kursi di sampingnya, kemudian berbaring di sampingnya dan memeluknya ke dalam pelukannya. Kina mengira Ezra menginginkan itu, jadi dia memberontak, menyadari Ezra tidak mengambil langkah berikutnya, hanya memeluk dirinya dengan diam. Dia berhenti memberontak dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. "Bukankah ingin aku temani kamu tidur? Tidurlah." Ezra melengkungkan bibirnya dengan suasana hati yang baik, menutupi matanya dengan telapak tangannya yang besar, mencium dahinya dan berkata dengan suara lembut. Ketika Kina mendengarnya mengatakan ini, wajahnya sangat merah. Ternyata dia salah paham maksudnya, memikirkan kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Dia ingin mencari celah untuk masuk, tidak mau melihat orang lagi. Setelah memikirkan kembali kata-kata yang Ezra sengaja biarkan dia ucap, Kina mendengus, mencubit pinggangnya seolah melampiaskan amarahnya. Orang jahat, mengenai perilaku balas dendamnya, Ezra tidak merespons, tetap memeluknya. Dia sangat menyukai momen sekarang, bisa melihatnya setiap hari, menyentuhnya, memeluknya, menciumnya, dan bahkan bersentuhan yang lebih intim. Tertidur di pelukan sendiri setiap hari dan hal pertama yang dia lihat ketika bangun adalah dia bersama-sama menemani bayi tumbuh. Ini mungkin adalah kebahagiaan. Kina tidak tahu dia kapan tertidur, tetapi dia tidak tenang dalam tidurnya. Dalam mimpi, dia bermimpi Evelyn menembak Ezra dengan perasaan mendalam. Meskipun Ezra tidak menerimanya, tetapi dia juga tidak menolak. Dan adegan mereka berdua bekerja bersama dengan dekat. Setelah bangun, Kina mengingat kembali mimpi yang membuatnya mengingat begitu dalam dan penuh krisis, punya dorongan yang sangat tak berdaya dan ingin menangis. Suasana hatinya menjadi sangat tertekan karena ini. Dia berpikir, Evelyn menjadi tangan kanan Ezra dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak dapat membuat permintaan yang tidak masuk akal kepada Ezra untuk memindahkan Evelyn. Tetapi ketika memikirkan adegan mereka berdua bersama-sama dari pagi hingga malam, hatinya sangat sakit seperti ditusuk jarum, napasnya tidak lancar. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk memperbaiki suasana hatinya, Kina mengganti pakaiannya dan keluar ruangan. Dia berencana keluar untuk mencari udara segar. Karena dia belum mengenal lingkungan di sini, Kina hanya berjalan di sekitar villa. Sesekali bertemu satu atau dua petugas, mereka sepertinya tidak melihat dia, berdiri tegak, melihat ke kejauhan, dan lewat tanpa ekspresi. Dia tidak terlalu peduli tentang ini, sarafnya yang tegang perlahan-lahan menjadi rileks. "Nona Libra, kamp militer adalah tempat penting, tolong jangan berjalan sembarangan sesuka hati." Tubuh Kina menegang ketika terdengar suara wanita yang dingin dan memperingatkan. Tatapannya melihat ke arah suara itu, dia melihat Evelyn, yang mengenakan seragam tentara, berjalan ke arahnya dengan ekspresi dingin dan serius, seluruh tubuhnya memancarkan aura permusuhan dan dingin, penuh dengan ketegangan. Semakin dekat dia, Kina merasa sedikit tertekan, dan kehabisan napas. Aku tidak berjalan sembarangan. Menghadapi saingan cintanya, Kina bertahan dan berkata dengan berpura-pura tenang, "Ezra bilang area ini adalah area perumahan, aku bisa." "Kalau begitu, apakah Nona Libra tahu di mana batas area perumahan Nirwana?" Evelyn menyipitkan matanya yang dingin, dan bertanya dengan agresif. Dia sudah menduga Kina tidak bisa mengatakannya, atau dapat dikatakan, bahkan jika Ezra memberitahu Kina, dengan sifat bingungnya, Kina pasti tidak akan mengingat semuanya. Kina tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Ezra hanya bilang kepadanya jika dia bosan di rumah, bisa berjalan di sekitar villa, tidak apa-apa jika dia sendirian tidak pergi terlalu jauh, tapi tidak memberitahunya batas area perumahan ini. Kina menurunkan matanya, dan berkata dengan sedikit kurang percaya diri, "Aku hanya berjalan di sekitar sini, tidak jalan jauh, tidak akan melangkah ke area terlarang kamp militer." Dalam pikirannya, Kina tidak ingin kalah di depan saingannya. Tapi Evelyn terus menekannya, sikapnya sangat kuat. Berpikir bahwa Kina adalah istri pria itu,
Dia semakin tidak mungkin melewatkan kesempatan untuk menekan dan menggertak Kina. Nona Libra, ini adalah kamp militer pasukan khusus, tidak seperti di sekolah. Keberadaan Ezra sangat penting bagi pasukan khusus Wolves. Kamu sebagai istrinya, datang ke sini bersamanya sudah menjadi bebannya. Dia mungkin akan dibatasi saat bekerja. Tapi, Evelyn tahu sifat Kina lemah, mudah dibuli, jadi dia sengaja memperingatkan dan menghasut. Setelah berbicara dengan Kina di pagi hari, dia segera menggunakan beberapa hak khusus untuk menyelidiki Kina. Hasil penyelidikan membuatnya semakin tidak rela. Kina sangat biasa, bahkan pekerjaannya tidak dapat membantu Ezra sama sekali. Bagaimana mungkin wanita seperti itu pantas untuk pria yang berstatus tinggi dan mulia itu? Dia juga mengetahui bahwa Kina adalah satu-satunya wanita yang bisa dia sentuh. Evelyn menebak apakah karena alasan inilah dia harus bersama Kina. Menarik kembali pikirannya, Evelyn lanjut mengatakan, tapi, ini adalah keputusan pribadinya. Aku tidak punya hak untuk ikut campur atau menghentikannya. Aku hanya berharap kamu sebagai istrinya, bisa lebih pengertian. Jangan terus mencari masalah untuknya. Jangan membuatnya begitu capek. Wajah Kina menjadi pucat setelah diberi pelajaran. Dia dengan kuat menggigit bibirnya, mengepalkan tangannya dengan erat, tetapi tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Evelyn. Setelah terdiam sejenak, dia perlahan-lahan membuka mulutnya. Terima kasih atas nasihatmu. Lain kali aku akan memperhatikannya. Jika tidak ada masalah lagi, aku pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru kembali tanpa menunggu Evelyn berbicara lagi, dan berjalan menuju villa seperti melarikan diri.